sepanjang itu aliran sungai itu. Tapi kan sekarang udah hilang tuh si batunya di mana. Jadi lanjut aja. Maka, meskipun pakemnya leluhur sudah susah dicari, tapi kekuatan alam bisa diperkirakan akan bisa diterima maksimal di batu hitam. Untuk masalah ini tuh kayaknya kalau dijelaskan itu eh, susah ya. Jadi yang penting tuh jangan menyanyiakan terhadap batu hitam gitu aja sih. Kalau ketemu batu hitam ya jangan buru-buru mau rusak gitu. Apalagi terutama yang ada di itu ya, di apa tempatnya pedangyangan sama yang ada di pinggir sungai gitu. Karena udah tahu kan sebenarnya itu tujuannya untuk apa gitu. Cuman kan lagi-lagi jangan percaya ya, Oh guys. iya, ini disclaimer-nya udah lama. Jadi teman-teman disclaimer-nya. Disclaimer teman-teman. Kita dari tadi belum. Oke, kita langsung saja. Masih mau matiin kamera. Masih mohon maaf ekonya belum ready. Kita langsung disclaimer-nya, langsung saja. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya jangan. Oke. Mantap. Apa Akmal mungkin mau mencoba mengulang tadi kata-katanya? Waduh, daya ingat saya kayak kurang panjang ya Mas Aryo. Oh, kenapa? Bagus. Bagus itu yang dicari memang. Oke, lanjut. Maka, batu hitam diharapkan bisa menangkap radiasi berbahaya yang mendekat ke badan kita, minimal mengurangi. Makanya batu-batu hitam itu jangan dirusak, terlebih yang ada di pedangyangan. Karena pedangyangan tuh nggak semata-mata apa batu itu untuk turunnya pedangyangan, tapi ada maksud lain yang kenapa si batu itu ditaruh di situ dan untuk kebaikan kedepannya pastinya kayak gitu sih. Karena kan leluhur kepingin anak putunya itu terus hidup gitu loh, nggak hidup untuk mati gitu kan. Jadi lanjut aja. Yang diharapkan oleh Sang Mahaprabu Watugunung sangatlah jelas bahwa ada batuan khusus yang berwarna hitam yang bisa melindungi manusia dari radiasi. Jadi udah jelas sih kira-kira di mana aja posisi batu itu tersebut. Jadi di tempat pedangyangan sama yang ada di sepanjang arus itu tadi, aliran. Yuk, lanjut aja. Juga bisa mengubah arah radiasi menuju tempat yang tidak membahayakan. Itulah makanya batu gunung rata-rata kan ada ditaruh di sungai karena sungai itu kan berbatu, bukan tempat manusia tinggal kan. Karena itu kan memang mengalir terus gitu kan airnya. Bahkan ada tradisi bakar batu itu adalah tanda perdamaian. Maka simbol tersebut jelas bahwa batu sanggup menyerap sesuatu yang sangat panas supaya manusia itu bisa hidup dengan damai. Sampai ada itulah tradisi bakar batu. Tapi itu di mana? Nggak tahu ya aku. Jadi jangan tanya ke aku ya guys. Ini Pola pembelokan dan pembuangan radiasi ke tempat yang tidak terdefinisi. Namun, jelas bahwa warna hitam bisa menyerap energi panas paling maksimal. ya penyerapan apa? Ini tuh penting banget supaya radiasi itu nggak diserap sama makhluk lain, maksudnya kayak makhluk yang tinggal di Arcapada ini ataupun manusia, karena kan radiasi yang dimaksudkan kan adalah radiasi yang berbahaya ya. Jadinya jangan sampai ini tuh membuat sesuatu hal yang buruk kayak gitu. Makanya ada sih batu itu tadi. Lanjut aja. Maka, batu hitam sangat mungkin seharusnya pakem dari pembuatan cincin akan sebagai pusaka. Tapi jangan dibuat mengkilat karena lagi-lagi yang tadi ya, yang penjelasan di awal yang difokuskan itu batu yang nggak mengkilat gitu. Jadi jangan diasah. Lanjut aja. Dan agar bisa menyerap radiasi dengan baik, bukan batu hitam yang mengkilat, karena mengkilat berarti ada energi yang dipantulkan. Itu lebih jelas lagi kan, jadi lanjut aja. Jadi, seharusnya bukan seindah ini batunya, tapi mungkin malah terlihat kusam. Jadi bukan berarti batu yang jelek itu pasti jelek ya.
Belum tentu, itu kan tergantung sudut pandang dan gimana cara kita tuh memberikan sentuhan dari kitanya supaya si batu itu nggak kelihatan kayak kayak biasa aja gitu loh. Jadi lanjut aja deh. Seharusnya batu tersebut tidak mengkilat dan mempunyai bentuk yang tidak teratur. Sekali lagi ya, jangan diasah ya guys. Tapi kan itu guysnya itu untuk kita ya, yuk. Bukan untuk yang di Jangan luar. disuruh, Mbak. Karena Kita kan kita ini cuma kasih tahu nih. Yang sebaiknya mesti bukan guys sebaiknya. kita gitu. Bukan sebaiknya, seburuknya seburuknya nggak jadi pisau gitu berarti ya. Karena nggak sebaiknya, Mbak. Kalau sebaiknya nyuruh, seburuknya jangan diasah. Biasa aja. Sebelumnya diasah aja. Biar lebih indah loh. Karena kan kalau misalnya diasah tuh lebih indah. Harga jualnya juga naik gitu ya, Mbak. Ini secara ekonomi tuh jadi naik gitu. Tapi kalau menurut Mbak Vicky, menurut ARC ya jangan diasah. Gitu. Jangan diasah supaya kelihatan nggak bagus. Biar nggak bagus. Tapi kan biasanya kan maunya yang bagus ya. Akmal juga kan pasti biar bagus gitu. Jadi jangan. Kincelong. Oke. Kita lanjut. Karena sesuatu yang mengkilat pasti memancarkan kembali energi yang sudah diterimanya. Itu harusnya udah pasti paham ya. Penjelasannya itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi lanjut aja. Padahal Aku senang nih kalau udah lanjut-lanjut gitu. pancaran ini seharusnya dihindarkan agar bisa melindungi penggunanya. Karena yang diharapkan pancaran muncul saat ada radiasi, agar radiasi berbahaya tidak mengenai pemakainya. Yang jelas tuh radiasi seburuk apapun tuh jangan sampai menuju ke badan kita gitu. Karena seharusnya itu menjauh dari badan kita. Tapi ya itu dari ARC, jadi ya lanjut aja. Sehingga seharusnya pola batu hitam adalah menyerap energi berbahaya dan memancarkan menjadi energi yang sanggup melindungi pemakai. Tuh udah jelas ya. Jadi lanjut aja deh. Batu yang digunakan manusia ada juga yang berupa batu berlian yang sangat keras sehingga susah dipecah. Karena batu berlian itu kan memiliki sifat yang berbeda dengan batu hitam ya. Karena batu berlian itu bisa memantulkan sinar. Dan sinarnya itu mirip sinarnya Sang Hyang Wening. Maka radiasi berbahaya akan menyingkir dari sinarnya Sang Hyang Wening. Jadi akan terlindungi kalau pakai batu yang ini. Cuman kan ini kan pricey banget kan, mahal banget. Jadi lanjut aja. Batu berlian yang digunakan untuk perhiasan biasanya mempunyai warna yang bening dan sangat memantulkan sinar. Karena batu berlian tuh mampu memantulkan sinar ya sekali lagi. Jadi mirip sinarnya Sang Hyang Wening, maka batu berlian tuh harganya mahal. Salah satunya itu alasan karena itu. Tapi itu menurut ARC ya guys. Cuma dongeng loh, Mbak. Makanya. Di alam, batu permata biasanya belum berbentuk indah dan dapat dikatakan mirip pecahan kaca yang tidak ada harganya, tapi memiliki kekerasan yang luar biasa. Next aja yuk. Jadi, batu berlian perlu diasah dan dibentuk dulu, dan butuh keahlian serta peralatan khusus untuk membentuknya. Karena tujuan mengasah itu supaya batu berlian itu sanggup memantulkan sinar yang pada spektrum warna yang pas, sehingga sinarnya Sang Hyang Wening itu tuh bisa ada di situ kayak gitu. Bisa memantulkan itu. Tujuannya diasah. Kalau ini mah harus diasah. Nah, itu lanjut aja yuk. Namun, ada jenis batu berlian yang ditemukan yang sudah berwarna hitam. Kalau ini tuh bukan untuk perhiasan ya, tapi lebih cocok untuk mata bor. Karena batu berlian hitam itu sifatnya berbeda dengan watu hitam yang ada dari gunung. Kayak gitu. Mata bor. Mata bor apa? Itu silakan pertukangan ya. Batu berlian hitam biasanya sangat keras dan sering digunakan sebagai mata bor. Nah, itu penjelasan di atasnya tadi, jadi lanjut aja. Sebegitu kerasnya, maka untuk mengebor di kedalaman yang cukup dalam, sangat diperlukan batu berlian hitam. Jadi untuk mencari sesuatu yang berada di kedalaman itu membutuhkan berlian hitam.
bukan batu hitam yang dari gunung. Jadi beda fungsi ya, dan beda kekuatan. Lanjut aja. Jadi, batu berlian hitam bisa digunakan untuk menjangkau benda hitam yang ada di bawah sana. Sekali lagi ya, bukan batu hitam yang dari gunung. Karena beda. Lanjut aja. Sesuatu yang berwarna hitam dan diperlukan manusia, namun juga sering menimbulkan permusuhan antar manusia, saling memperebutkan benda hitam cair tersebut. Benda apakah itu yang bisa membuat kebakaran? Tahu kan ya kira-kira apa? Benda hitam itu Udah nggak tahu yang ya, Mbak. cair. Lanjut aja. Apa itu kayaknya itu ya? Cendol. Cendol, Mbak. Cendol dawet. Cendol. Oke, kita lanjut. Itu bisa bikin kebakaran loh. Kalau rebutan cendol, ya kan ya? Aku nggak tahu ya. Belum Panas pernah, nih, Mbak. gitu kan? Belum pernah bakar-bakaran karena cendol sih, Mbak. Mohon maaf. Oke, kita lanjut lah. Sesuatu cairan hitam di sana bisa membuat manusia terkotak-kotak, dan agar cairan hitam itu dapat muncul, maka perlu sesuatu yang hitam dan keras. Next aja lah, karena udah paham harusnya, karena udah ada di penjelasan sebelumnya tadi. Banyak mahkota yang berhiaskan batu berlian, karena batu berlian akan membuat pemakainya menjadi lebih berwibawa dan lebih berkelas. Itu seharusnya nggak pink kayak gitu ya guys, yang ada di mahkotanya itu. Karena diharapkan cahaya dari Sang Hyang Wening itu bisa bersinar di atas kepala si pemakainya. Jadi kayak akan bisa itu loh, mendapatkan anugerah dari Sang Hyang Wening. Gitu. Ya, jadi itu bukan pink ya seharusnya guys. Ya lanjut yuk. Kilatan dari batu berlian juga bisa mengundang rasa kagum dari yang melihatnya. Ya itu efek karena wibawanya dari Sang Hyang Wening. Kayak gitu. Diharapkan, sinar gemerlap dari batu berlian bisa menjadi tanda bahwa yang menggunakan ada dalam lindungan Sang Hyang Wening. Pasti udah jelas kan ya, jadi lanjut aja. Sehingga, perlambang keberadaan Sang Hyang Wening inilah yang digunakan untuk menolak mara bahaya. Sangat jelas, jadi lanjut aja. Karena Sang Hyang Wening ada di atas tataran yang sangat jauh dari Sang Hyang Batara Guru, apalagi Sang Hyang Batara Kala. Maka, lambang sinar beliau sangat ditakuti oleh para kala. Itu udah pasti ya, jadi lanjut aja. Karena Sang Hyang Wening apabila sudah marah, maka akan sangat mengerikan bagi semua makhluk hidup. Itu pasti teman-teman menyanur sudah pada paham kan ya, karena udah pernah dijelaskan di episode-episode sebelumnya, jadi lanjut aja. Sehingga, lain Sang Hyang Wenang ke atas, maka akan memilih menjaga agar Sang Hyang Wening tidak marah. Karena yang bisa mengatasi marahnya Sang Hyang Wening adalah Sang Hyang yang ada di tataran di atasnya gitu. Jadi di tataran di bawahnya itu lebih baik itu tunduk kayak gitu. Karena beliau-beliau itu tahu hierarki kayak gitu. Lanjut aja. Karena hanya Sang Hyang Wenang dan di atasnya yang ditakuti oleh Sang Hyang Wening. Itu udah jelas ya. Dan kalau misal teman-teman belum jelas, silahkan lihat di episode-episode sebelumnya. Udah pernah dijelaskan tatarannya itu, tingkatannya itu kayak gimana. Ya lanjut yuk. Pantulan sinar dari batu berlian cenderung berwarna putih. Maka, batu berlian menjadi sangat berharga, karena seakan memiliki pantulan sinar dari Sang Hyang Wening. Ya itulah sebabnya berlian itu berharga sangat mahal. Lanjut aja. Sehingga, batu berlian dihargai sangat tinggi dan sangat mahal, karena mencarinya juga sangat sulit. Sudah sangat jelas. Jadi lanjut aja. Karena batu berlian sangat mahal dan sulit mencarinya, maka Sang Maha Prabu Watu Gunung memilih batu hitam agar bisa dijangkau oleh semua orang. Itu tuh sebenarnya salah satu hal yang dilakukan oleh Sang Maha Prabu Watu Gunung karena saking sayangnya beliau kepada generasi di bawahnya. Karena beliau tahu akan ada jamur dipodi ke depannya di perubahan zaman ini, maka beliau itu memilih ini aja lah yang dapat bisa dijangkau oleh anak putu dengan mudah dan dengan harga yang nggak mahal juga gitu. Kalaupun beli, tapi seharusnya sih nggak beli bisa sih. Jadi lanjut aja.
Selain itu, karena Sang Maha Prabu Watugunung sangat tahu, saat ini sudah sangat banyak pemalsuan batu berlian atau batu berlian sintetis, maka batu hitam dipilih agar tidak bisa dipalsukan, karena harganya juga tidak seberapa dan bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Lanjut aja. Selain batu berlian, maka batu safir juga menjadi batu yang mahal. Tapi semahal apapun batu safir itu nggak bisa semahal batu berlian, jadi tetap beda. Lanjut aja guys. Batu safir sendiri juga bermacam-macam warnanya, sehingga bisa dibentuk menjadi berbagai macam perhiasan. Itu udah sangat jelas ya, dan udah sangat populer. Jadi lanjut aja. Batu safir warna kuning memiliki kilau warna mirip emas atau sinar dari Sang Hyang Wenang. Yang kuning itu yang dari Sang Hyang Wenang ya, jadi beda ya sama yang tadi. Sang Hyang Wenang sama Sang Hyang Wenang itu beda. Jadi next aja. Sehingga cahaya yang dihasilkan juga bisa membuat para kala agak terkejut, apalagi jika ada yoni yang didatangkan dari kadewatan. Karena sama sih sebenarnya, karena ada cahaya dari Sang Hyang Wenang, ya kan, Sang Hyang Wenang yang di situ, maka bisa digunakan untuk menjauhkan dari petaka mara bahaya kayak gitu kan. Itu apa? Yang dibawa oleh para kolo, termasuk jamur dipo itu kan juga hasil karya dari para kolo kan. Jadi asal warnanya kuning yang bener ya, kuning yang bener. Itu kan kuning sekarang banyak banget ya. Semoga nggak salah pilih warna kuningnya. Jadi lanjut aja. Sedangkan batu safir yang berwarna biru menghasilkan kilauan yang sangat disukai oleh Sang Hyang Batari Maharani. Sangat disukai sih. Jadi kalau misal ada menyaners yang baru nih, baru menyimak siapa sih Sang Hyang Batari Maharani itu, silakan disimak ya. Di episode sebelumnya sudah pernah ada. Lanjut aja. Karena Sang Hyang Batari Maharani juga ada di atas Sang Hyang Batara Guru, apalagi Sang Batara Kala. Maka cahayanya juga ditakuti oleh para kala, apalagi jika ada yoni dari kadewatan. Jelas ya, karena Sang Batari Maharani itu kan ada di atasnya jauh ya tingkatannya itu, jadi pasti akan ditakuti sih karena wibawanya beliau. Jadi lanjut aja. Semua jenis batu safir yang ada pada dasarnya mengikuti pola sinar yang ada di kadewatan. Tapi nggak semua jenis batu safir dan nggak semua warna ya, karena yang terpenting itu adalah warna kuning dan biru kalau di batu safir. Beda dengan batu berlian tadi, yang batu berlian itu yang kayak kristal tadi loh, yang apa namanya, bening gitu. Jadi nggak berwarna kalau yang berlian. Kalau safir yang biru sama kuning. Jadi kalau misalnya ada ungu, pink, orange, toska, warna-warna yang lainnya itu bukan prioritas. Gitu. Tapi Mbak, lanjut aja. Ini semua cuma dongengnya para pemirsa. Iya. Ini semua cuma dongeng, jadi kan aku tuh audiensnya cuma kamu. Oh iya, audiensnya cuma aku. Kalian berdua audiensnya. Jadi Akmal mau nyoba kan, Mal? Disclaimer, Mal. Waduh, coba Coba, Mal. Belum coba ya. Jadi ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Kalau percaya jangan. Oke, Gitu. coba ya. Coba, Mal. Coba, Mal. Ini semua cuma. Ini ada yang tanya. Sorry. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan. Mantap. Oke loh. Kayak iklan. Aku mau baca nih. Di komen, berlian buatan produk dari Cina apa berkhasiat juga? Nah, masalahnya itu biasanya kan berlian plastik ya guys itu. Aku nggak tahu. Aku Ya kan? nggak ikutan. Aku Plastik. bukan orang yang sering beli batu, jadi nggak ngerti. Itu kan ada kan yang imitasi. Oh iya, aku kemarin gitu loh dari plastik. Kemarin baru beli sih. Oke, kelas kita lanjutkan. Menyanyi pada Mas Akmal juragan Akik. Oke, ketahuan lu. Oke, kita lanjut. Saya izin minum sebentar ya. Kenapa? Oh iya, silakan. Boleh. Monggo. Lumayan agak seret. Oh iya. Gak apa, minum aja dulu gak apa. Aku sambil mau baca ini komentar-komentar. Oke, lanjut. Kita lanjut ya.
Oke. Sang Mahaprabu Watu Gunung sangat memperhatikan perkembangan zaman dan sangat sayang dengan kaula alit. Maka, Sang Mahaprabu Watu Gunung justru meminta para Danghyang menggunakan batu hitam. Karena tapi lagi-lagi ya, sayangnya itu banyak batu hitam yang udah dihancurkan. Padahal jamur diponya aja itu belum muncul. Kalau jamur diponya udah lewat, lalu batu hitamnya mau dihancurkan ya nggak apa-apa. Tapi kan itu karena udah malapetakannya kan udah lewat. Tapi kalau sebelum malapetakannya itu lewat, kalau dihancurkan ya seperti apa hasilnya. Jadi ya udahlah. Jangan sampai paham, jangan sampai paham. Sebagai sang guru hyang, Sang Mahaprabu Watu Gunung tidak mau satupun kaulanya di Arcapada menjadi korban akibat angkara murka yang timbul dari kamasalah. Pasti nggak mau sih. Tapi ya udah lanjut aja. Sang Mahaprabu Watu Gunung juga minta dirinya diabadikan dengan nama Watu Gunung atau Sela Arga, dengan tujuan agar masyarakat sadar gunung bisa digunakan untuk perlindungan. Supaya orang-orang tuh pada ngerti kalau Watu Gunung itu sebenarnya tuh ada fungsinya, nggak cuma semata-mata nama beliau aja gitu loh. Ternyata tuh ada pertandanya di situ. Itu menurut ARC ya guys. Bahkan, beliau juga menggunakan Watu Gunung untuk menghentikan zaman Kala Tirta, agar manusia bisa hidup normal kembali. Karena pada masa itu tuh seluruh selo Penglayang diarahkan ke Kayangan Jonggiri Saloko oleh Sang Mahaprabu Watu Gunung agar Batara Guru itu turun dan beliau bisa menggantikan menjadi Sang Guru Hyang dan punya kuasa untuk menghentikan zaman Kolotirto. Itu kan zaman dimana seluruh lapisan bumi itu tuh dipenuhi sama air gitu kan. Karena manusia itu kan hidupnya di daratan, bukan di laut kan. Karena manusia itu bukan ikan gitu. Oke, lanjut ya. Sang Mahaprabu Watu Gunung sangat rendah hati, maka batu gunung tidak akan semahal batu safir, apalagi batu berlian. Karena maksud beliau tuh untuk keselamatan banyak orang. Jadi menggunakan batu gunung yang gampang dijangkau dan yang pasti semua lapisan masyarakat ARC gitu ya. Itu tuh mudah menjangkaunya gitu sih. Oh, maksudnya tim ARC ya, Mbak ya, bukan masyarakat, Mbak. Iya, masyarakat ya. Oh, masyarakat ARC. Anggap aja masyarakat. Udah satu karang padesa. Oh iya, lanjut. Dan dulu ada perjanjian dengan para Danghyang, sehingga para Danghyang akan memprioritaskan yang tahu sandi atau mantra Watu Gunung. Jadi walaupun Watu Gunung bisa untuk menyelamatkan banyak orang, tetapi para Danghyang itu tetap membatasi kepada siapa yang memegang tradisi lama. Kayak gitu. Jadi misal nih ada Kolo yang pegang itu, atau misal anak buahnya si Kolo pegang Watu Hitam itu, ya pasti nggak bakalan selamat juga gitu loh, karena kan dia tetap Kolo gitu. Jadi tetap aja gitu. Cuman yang memegang tradisi lama. Kayak gitu. Lanjut aja. Tujuannya agar bangsa yang Bentar. Ini ada komen yang lucu nih. Ini mohon maaf ya Mas ya. Ini kita tidak mengajarkan untuk mencuri candi batunya candi. Jangan ya. Jangan ditiru itu perbuatan yang salah. Kita tidak mengajarkan untuk mencuri, guys. Jadi ya lebih baik tidak percaya. Benar. Sebenarnya itu kalau misal batu hitam yang ada dari pinggir sungai, itu kan sebenarnya nggak semuanya gede kan. Ada yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil mah diambil kan masih nggak apa-apa. Yang penting nggak dihabisin. Ya itu. Jadi nggak yang besar kayak gitu. Nggak usah satu candi dibawa pulang, nggak usah. Jangan. Malah nanti itu. Nanti kita dikira ngajarin bawa batu candi. Enggak lah. Enggak segitunya. Masuk berita lucu gitu. Itu. intinya jangan percaya. Intinya jangan percaya. Nanti itu hotline-nya tuh kayak gini. Diketemukan menyanars gitu, mempercayai batu hitam berkhasiat seperti ini, makanya seluruh batu candi yang ada di sini hilang gitu. Waduh. Bahaya udah. Kita ada yang kena. Untung Untung
nggak percaya kan? Itu kan ini nggak untuk dipercaya. Makanya tadi gimana Mal? Kata-katanya Mal? Lupa. Ini semua cuma dongeng. Ini semua cuma dongeng. Nggak percaya nggak apa-apa. Kalau percaya, jangan. Mantap. Larangan adalah perintah, ngaco ini Mas. Jangan Mas. Jangan mencuri. Tidak baik. Oke, kita lanjut. Jangan Nggak melanggar boleh. aturan negara lah. Iya. Benar. Kita sangat tertib. Oh ya, nomor berapa sih sekarang? 96. Oke, bentar lagi selesai. Oke, yuk, semangat. Tujuannya agar bangsa yang merusak tidak terlindungi, meskipun berlindung dengan aksesoris dari Watu Gunung. Itu seperti penjelasan yang sebelumnya ya, jadi next aja. Dan para kala juga takut dengan Watu Gunung, maka mereka akan menjauhkan Watu Gunung dari kehidupannya. Next aja. Meskipun Sang Maha Prabu Watu Gunung sangat sadar bahwa besok namanya akan rusak, dengan seolah-olah mencintai ibunya sendiri. Padahal, sebagai sang guru Hyang, beliau sangat tahu siapa ibunya. Disinilah itu para dangeng itu akan melihat mana sih anak cucu yang menggunakan Watu Gunung, di mana aja sih anak cucu yang masih hormat dan tidak berburuk sangka, tidak hanya mengiya-iyakan cerita yang kalau misal dipikir-pikir itu nggak logis kayak gitu. Jadi itu nanti dinilai dari oleh para dangeng itu sendiri gitu loh. Seberapa hormatnya sih sebenarnya orang-orang sekarang ini terhadap Sang Maha Prabu Watu Gunung, dengan kiprahnya beliau yang sudah mempersiapkan kalau akan ada jamur dipo, sudah dipersiapkan ini di sini, sudah diberikan simbol inilah kayak gitu. Jadi seberapa hormatnya sih gitu. Kan mungkin tim ARC aja sih yang bakal hormat. Jadi yang lainnya nggak usah hormat, nggak apa-apa. Jadi kita aja yang batu hitam. Penyebutan Sang Guru Hyang terkadang salah sebut menjadi nama Sang Kuryang. Maka, cerita Sang Kuryang sangat mirip dengan cerita Sang Guru Hyang. Cerita itu ada di daerah Jateng dan Jabar ya. Jadi kalau mau percaya dari sisi mana nih terserah ya. Karena tim ARC jelas tetap akan ini sih hormat kepada Sang Guru Hyang ya, karena tahu yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Dan apa aja yang sudah diperjuangkan beliau untuk keberlangsungan kita sekarang ini. Tapi itu kan versi tim ARC kan sekali lagi. Tidak untuk ditiru, tidak patut ditiru. Lanjut yuk. Meskipun begitu, pihak ARC tidak akan melarang jika dianggap cerita Sang Maha Prabu Watu Gunung dan Sang Kuryang adalah cerita yang berbeda. Dianggap benar juga tidak dilarang, cuma bagi ARC, cerita tersebut sangatlah aneh. Itu udah pernah dan udah ditekankan di episode-episode sebelumnya sih sebenarnya, jadi lanjut aja. Sebagai Sang Guru Hyang, maka Sang Maha Prabu Watu Gunung sangat tahu tentang jalannya alam raya, maka tidak akan kesamaran dengan siapa ibunya. Itu udah pasti ya, jadi nggak mungkin lah salah gitu. Pakai logika mana aja tetap nggak mungkin salah. Jadi lanjut aja. Hal yang sama pada cerita Sang Kuryang, bahwa tidak mungkin tidak tahu siapa ibunya. Pastilah ya kan, kita nggak mungkin nggak tahu siapa sih ibu kita sebenarnya gitu kan. Nggak lah ya, kecuali ibu kita itu boneka. Boneka bisa ganti-ganti ya. Kan ibu kita tetap manusia, jadi pasti udah paham. Lanjut aja. Terakhir ya ini ya. Sampun sansaya celak anggenipun, jumedulipun sang jamur dipa, serana tanda wangsulipun nuswantara, samirana arsa angkirining sang jamur dipa, tumuju kamulyaning tribuana. Oke. Akhirnya selesai sudah. Tapi sebenarnya itu aku ada tambahan ya. Aku tadi tuh bikin itu note. Nah, ini jadi para pakar fisika, geologi dan para pakar apa aja deh boleh menolak cerita ini. Tapi kita bisa buktikan nanti pada saat jamur dipo muncul ya.
dan jangan dipercaya juga cerita ini. Jadi kita memberikan opini seperti ini, tapi endingnya kita jangan percaya, gitu. Karena ini hanya sekedar dongeng. Ya masalahnya gimana ya Mbak? Dongeng itu kan terserah yang buat cerita ya. Kalau diprotes kan ya lucu, ya kalau diprotes ya lucu juga gitu loh. Masuk majalah apa ya? Majalah Bubu. Kita selalu contohnya majalah Bubu. Majalah Bubu kok diprotes. Karena aneh aja gitu. Ngapain? Karena kan ini cuma dongeng. Cuma gitu. dongeng kok. Tapi ini ada lagi sih catatan-catatan ya guys. Ada juga tambahan. Yang pertama, Atlantis tidak pernah bermusuhan, apalagi perang dengan Medang Kamurian atau Lemurian. Jadi kalau ada yang berteori mereka pernah berperang, silahkan berhadapan langsung dengan Atlantis dan Medang Kamurian dan tanggung sendiri resikonya. Yang kedua, Atlantis tidak pernah berada di Laut Utara Jawa. Jadi kalau ada yang berteori mereka pernah ada di sana, misalnya ada di Laut Utara Jawa itu, silahkan berhadapan langsung, bertanggung jawab langsung dengan Atlantis dan Medang Kamurian. Atlantis ya di sana. Karena kan sebenarnya itu kayak penghinaan gitu loh. Karena Atlantis kan sebenarnya luas dan segede itu yang kita lihat kapan hari itu ya di pantai selatan. Nggak mungkin ada yang ada di foto. Yang nggak bisa ketangkap kamera. Iya. Dari Atlantis kan. Nah, itu. Jadi tuh hitungan itu kayak penghinaan karena harusnya nggak sekecil itu gitu loh. Terus yang ketiga, Atlantis, Mojoboa dan Lemurian tidak pernah membangun Gunung Padang ataupun isinya di dalam Gunung Padang kan sekarang kayak lagi digonjang-ganjingkan kan kayak Gunung Padang itu ada isinya gini itu gitu. Jadi kalau ada yang berteori seperti itu silahkan ini berhadapan langsung dengan Atlantis dan Medang Kamurian dan tanggung sendiri resiko-resikonya. Terus catatan lagi ini tuh bukan ancaman, sekali lagi bukan ancaman karena sudah ada peringatan. Dan kami hanya menyampaikan peringatan, tapi hanya untuk menunjukkan siapa yang ngerti dan pura-pura ngerti, tapi sebenarnya itu nggak ngerti. Kita lihat kondisi kedepannya itu kayak gimana, karena ketiga kerajaan itu pasti akan bertindak. Jadi tunggu saja guys. Kayak gitu. Ini cuma tapi ada disclaimer-nya gimana? Ini cuma dongeng. Jadi termasuk tadi peringatan itu juga cuma dongeng guys. Jadi itu peringatan tuh hanya untuk di negeri dongeng. Nggak, jadi emang kita bikin dongeng itu kan ceritanya biar kita mau bikin world building gitu. Jadi emang ya emang gitulah. Pokoknya gitulah. Jadi jangan dipercaya lah intinya. Oke. Itu aja sih. Oke. Jadi ini disclaimer terakhir, disclaimer agak seriusnya. Jadi tim Atlantis Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi dan bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Jadi waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC atau Atlantis Research Center, sehingga karena ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo ini dan Mbak yang ini dan saya dan ya itu. Dan jadi untuk informasi resmi silakan hubungi via IG @Vikiananda. Gitu, kalau informasi resminya. Aku ya guys, mungkin aku akan slow respon dan responku tuh biasanya itu menyebalkan gitu. Jadi jangan berharap aku tuh akan membalas dengan baik dan benar gitu. Iya. Karena biasanya tuh aku balasnya hahaha. Terus ini kan cuma dongeng gitu. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan sebenarnya itu pasti aku kan jawabnya kayak gitu. Kalau nge-DM aku biasanya nggak dijawab karena aku lupa nge-Instagram. Maaf. Ini tidak sengajaan kok, sumpah nggak sengaja serius. Oke, kalau gitu ini ada yang ada yang menyarankan sekali-sekali Pak Marius. Mungkin kalau Pak Marius mendengar bisa membuat Pak videonya biar kita play disclaimer. Oh. Oke, kalau gitu kita tutup aja ya, Akmal atau Mbak Vicky ada yang mau disampaikan? Udah sih, ya? Itu aja. Oke. Berarti kita rangkaian terima kasihnya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kitunggo Jatijaya Mongrogo yang sudah mau menyediakan data dan juga menjadi pamong bagi kita semua. Kemudian juga terima kasih Mbak Vicky yang sudah mau menjadi narasumber hari ini dan membantu Mas Agung dalam membuatkan slide. Terus kemudian juga terima kasih. Nggak membantu sih sebenarnya.
Mas Agung yang Oh, membuat. Mas Agung yang buat ya? Ya kan? Aku tuh cuma dikasih spoilernya aja, Oke. ya kan? Dikasih Jadi spoiler-spoiler. terima kasih Bopo Agung sudah mau membuatkan slide kita. Terus kemudian juga Mas Akmal, terima kasih sudah mau menyumbangkan suaranya hari ini. Karena sebenarnya Mbak, ini Mas Akmal ini dia penyanyi Mbak di sekolah itu. Hmm? Oh, Penyanyi ulung. Oh, amazing. Amazing Mbak. Dia Berarti ada lagu-lagu yang namanya ulung gitu. Udah kita Penyanyi lanjut ulung aja. kamu Oke, kita katanya lanjut. Terima kasih Mas Togo juga sudah mau merapikan slide pada malam hari ini. Terus juga kemudian Pak juga terima kasih kepada Bang John. Gambarnya hari ini pendek lagi. Hari ini indah sekali, berliannya indah. Dan juga terima kasih kepada Watu hitam. itu watu hitam ya? Oh iya, watu hitam deh, bentuknya lucu. Watu hitam. Oh ya, watu hitamnya indah. Mas Bang Joni juga terima kasih sekali lagi kepada Mas Heske, terus kemudian juga Om Iwan dan juga segelintir tim ARC lainnya yang mungkin belum disebutkan. Dan terakhir terima kasih kepada Bapak besar, Bos besar Pak Marius Gumono sudah mau memprakarsai Atansi Center hingga hari ini. Jadi sekian dari kami ya. Sekian dari kita. Kita mengharapkan kita semua sehat semua. Salam sehat, salam hangat, dan tentunya sampai jumpa di pertemuan berikutnya di Saus 15. Ada tema yang menarik sebenarnya. Jadi sampai jumpa di Saus 15, bertemu lagi dengan saya. Semoga. Dan salam sehat dan salam menyan. Salam menyan. Jangan dipercaya guys. Jangan dipercaya.